Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin.
Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Al-ayah, amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah yang kami hormati dan kami takdimi, para alim ulama, para masyayikh, para sadah, syarif, sayyid, para kiai, para asatidzah, para dosen, para PNS, dan sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat Bapak Kepala Desa di tempat kami, dan juga aparat pemerintah baik sipil maupun TNI, dan sahabat-sahabat yang ada di grup WhatsApp Haramain Pusat, Haramain 2, Haramain 3, Haramain 4, Haramain 5, Haramain 6, dan grup yang bergabung dengan Haramain. Di sana ada grup Silaturahmi, grup Al-Hikmah, dan grup Tokyo. Ini grup Tokyo ini grup Jepang ya sahabat, Tokyo. Dan sahabat-sahabat YouTuber, subscriber yang membantu, mensupport, mensubscribe, mendukung jalannya channel YouTube Haramain Petualang, dan mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, semuanya kami hormati dan kami cinta sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedikit ujangan, sedikit tausiah kepada sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada. Semuanya ini yaitu berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami aturkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bisa terakis dari jurang kehinaan, dari jurang kekufuran, dari jurang kenistaan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini, itu berkat jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takzimi, kita lanjutkan pembahasan tentang asal usul orang-orang Yahudi atau Israel, pembahasan tentang agama Islam dan orang-orang salib ya sahabat. Karena yang kemarin masih belum selesai pembahasannya, kita lanjutkan ya.
Kita lanjutkan sampai tuntas. Siapa tahu ini bisa menjadi ilmu, ibrah, tauladan buat umat manusia seluruh dunia. Bukan hanya kami sendiri, tapi seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad, umat Yahudi, umat Kristen, wabil khusus anak cucu Abul Bashar, anak-anak cucu Nabi Adam alaihissalam, karena kita ini semuanya anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan juga anak keturunan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sahabat. Jadi sudah kami bahas kemarin ya, bahwa orang-orang Yahudi ini dari keturunan diambil dari kakek moyangnya orang-orang Israel. Jadi orang Yahudi ini bukan berarti harus keturunan Nabi Ibrahim ya sahabat, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bukan. Orang-orang di Indonesia juga ada orang Yahudi, tapi yang keturunan Nabi Yakub ini adalah orang-orang Israel. Ya sahabat, orang-orang Israel ya. Mengaku dari orang-orang Israel ini banyak dari keturunan Yahuda, anak Nabiullah Yakub dari istri yang pertama yang bernama Yahuda. Maka istri Nabi Yakub ini, maka kemarin saya telah memberikan penjelasan bahwa Nabi Yakub, bahwa agama Islam ya, agama Islam dan agama Yahudi ini sebenarnya sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya sahabat, Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang pertama mempunyai anak yang bernama Nabiullah Ishak alaihissalam. Dari istri yang kedua Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari istri yang pertama ini, dari Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub ini lahirlah sosok laki yang bernama Yehuda. Dan juga dari Nabi Ismail alaihissalam, turun beberapa abad lahirlah seorang nabi besar yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Nabi yang terakhir, utusan yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi ya sahabat. Perlu digarisbawahi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelak ini akan turun kedua kalinya Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Maka bukan berarti kita bernabi kepada Nabi Isa, tapi kita tetap bernabi, nabi kita tetap Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, namun meneruskan syariat baginda Nabi, merangkap, menyempurnakan ya, di kenabian beliau dulu di waktu beliau ini, yaitu tidak sempat berdakwah Nabi Isa karena beliau sudah keburu difitnah, sudah keburu ditangkap oleh Raja Israel dulu, oleh Raja Yahudi, karena dituduh pemberontak, dituduh pembuat onar, dituduh mengajarkan ajaran-ajaran baru. Akhirnya Nabiullah Isa belum sempat untuk berdakwah kepada seluruh umatnya. Namun beliau ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir, diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa beliau cuma punya murid 12 muridnya ya sahabat. Maka dengan meneruskan syariat baginda Nabi, maka insyaallah Nabiullah Isa sama-sama sempurna untuk berdakwah. Cuman dakwahnya itu Nabi Isa ketika turun kedua kalinya itu meneruskan, bukan bikin ajaran baru, tapi meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW, merangkap menyempurnakan dakwahnya ya sahabat. Makanya oleh Allah akan diturunkan kedua kalinya ya sahabat-sahabat petualang yang kami hormati dan kami taklim. Jadi Nabiullah Ibrahim ini
punya istri, Nabiullah Yakub ini oleh Allah dikaruniai seorang istri 4. Yang pertama itu yang bernama Lia, yang kedua bernama Rahil. Lia dan Rahil ini satu saudara ya sahabat, darah kandung. Ini anaknya Laban. Nabi Yakub dengan Laban ini saudara ya. Karena Laban ini punya anak yang bernama dua gadis bernama Lia dan Rahil. Dan Silfa dan Wilha ini istri Nabi Yakub yang kedua, yang ketiga dan keempat. Yang keempat ini budaknya ya sahabat. Cuman oleh Nabi Yakub, oleh Silfa, oleh Lia dan Rahil disuruh kawini sama Nabi Yakub ya sahabat. Akhirnya 4. Jadi yang pertama ini Nabi Yakub dari Lia ini punya anak yang pertama Ruben, Samaun, Lewi, Yahuda, dan Izahar, Kibulon, dan Dina. Dari istri Yahel ini baginda Nabi Yakub dikaruniai putra yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan dari istri Silfa, dari istri yang ketiga Nabi Yakub, maksudnya Nabi Yakub dikaruniai anak yaitu yang bernama Alga ya, atau Alga, atau yang pertama yang kedua yaitu Hazar ya. Dan istri Nabi Yakub dengan istri yang terakhir Wilha itu dua anak juga yaitu Wildan dan Naftali ya. Jadi putra Nabi Yakub ini 12, namun yang dikaruniai anak seorang nabi, jadi nabi dan rasul, yaitu dari istri Rahil. Istri yang kedua punya anak satu yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lah, sahabat-sahabat rahmatullah, Yahuda ini asal mulanya dari agama Yahudi ya sahabat. Memang Yahuda ini dari masa mudanya sudah agresif, sudah punya sifat-sifat kurang baik ya sahabat. Kenapa kok bilang begini? Karena memang Rubin Samaun Yahuda ini yang memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara kandungnya sendiri, satu bapak lain ibu. Ini Rubin Samaun Yahuda ini yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf masih remaja, mungkin ini ada yang mengatakan bila umur 9 tahun apa 7 tahun, wallahu a'lam bishawab ya sahabat, tolong diperbaiki. Nah, namun Nabi Yusuf oleh Allah dilindungi. Ketika itu ada musafir hendak mau ke Mesir. Ya, ada musafir haus di jalan, akhirnya dia mengambil air di sumur. Ketika diangkat embernya, berat sekali, berat ketika sampai ke atas. Ada lelaki, ada remaja tampan bergelantungan di ember itu. Akhirnya itulah Nabi Yusuf alaihissalam yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dijeborkan, dimasukkan, dilemparkan dari atas sumur, ke dalam sumur oleh Rubin sama Yahuda ini. Ini memang Rubin sama Yahuda, terutama Yahuda ini memang sosok laki yang kurang baik ya sahabat. Ini akhirnya Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual belikan di Mesir, dibawa ke negara Mesir. Dan akhirnya Nabi Yusuf setelah menginjak dewasa, akhirnya Nabi Yusuf ini diangkat menjadi seorang gubernur, dan beliau kawin dengan mantan istri gubernur Mesir yang bernama Zulaikha, dan Nabi Yusuf diangkat oleh Raja Mesir menjadi Perdana Menteri Urusan Makanan. Sebab kesabaran ketabahannya itu, karena beliau dibuang ke sumur oleh Rubin sama Yahuda ini. Sahabat-sahabat halaman yang kami hormati dan kami taatimi. Jadi kita bahas nanti ya untuk
pembahasan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi agama Yahudi ini diambil dari nama Yahuda, putra Nabi Yakub, dengan istri yang pertama yang bernama Lia. Yaitu lahirlah seorang anak yang bernama Yahuda. Dari agama Yahudi ini diambil dari nama Yahuda. Sedangkan Israel disisahkan oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Yakub ini seorang pendekar, dulu pernah bertarung dengan malaikat. Akhirnya malaikat kalah. Nah, malaikat ini akhirnya mengasih julukan kepada Nabi Yakub karena kesaktian Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub oleh malaikat ini dikasih julukan, dikasih sebuah nama baru yang bernama Israel. Apa arti Israel? Jadi Israel ini artinya pejuang Allah. Kalau namanya ya bagus ya sahabat, pejuang Allah. Tapi kok sekarang ini banyak Nabi Israel ini katanya sering membantai. Bahkan kita ini sahabat Romain Betulang, kita ini sudah hidup di ujung zaman akhir, bukan di zaman akhir tapi di ujung zaman akhir. Di mana zaman ini sudah mulai goncang, sudah mulai tidak stabil. Peperangan di mana-mana, pembantaian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Yang saya dengar sekarang ini peperangan antara pejuang Palestina yang bernama Hamas dan Israel. Ya sahabat, Israel ini kebanyakan orang-orang Yahudi ya sahabat. Jadi katanya sekarang ini sudah orang-orang umat Islam yang dibunuh sudah memasuki 4.700-an orang yang wafat. Dari kalangan Israel lebih 1.000 ya sahabat. Semoga perang ini cepat selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, jadi agama Yahudi ini diambil dari Yahuda, sedangkan Israel, negara Israel ini diambil dari nama julukan Nabi Yakub alaihissalam yang dikasih oleh malaikat tadi, Israel pejuang Allah. Misalnya anak sekarang ini keturunannya tidak sama dengan Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub tidak mengajarkan seperti itu ya sahabat. Nabi Yakub ini mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan agama yang baik, ubudiyah yang baik. Tapi kenapa kok Yahudi dan Israel ini seperti ini? Tidak mencontoh, membantai. Maka dalam Al-Quran ini disebutkan fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Jadi ada dua kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi ini ada dua kelompok, atau yang didominasi dengan orang Israel. Ada dua kelompok. Satu kelompok ini kelompok pendusta, memang membohong. Satu kelompok ini kelompok pembantai. Ada yang suka membohong, ada suka membantai di sini. Berdarah dingin. Kalau tidak membantai manusia mungkin tangannya sakit. Ya mungkin seperti sekarang ini pembantaian di mana-mana. Cuman ya sahabat, tidak sedikit orang-orang Yahudi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya sahabat. Ya bukan orang Yahudi dan Israel ini suka membantai, bukan seperti itu semua ya sahabat. Ada orang-orang Yahudi ini faqalilam ma yu'minun.
Wa qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullahu bikufrihim. Faqalilam ma yu'minun. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga ada orang, tidak sedikit ya sahabat, orang Yahudi yang masuk Islam. Walaupun Israel membantai umat Islam, ini sebenarnya masalah perperangan antara Palestina dan Israel ini sudah 75 tahun ya sahabat, sampai sekarang belum aman. Belum aman sampai sekarang. Ya, cuman gimana ini ya sahabat, selaku umat Islam melihat saudaranya dibantai, dibunuh di mana-mana. Kalau dulu itu di masa pemerintah Abbasiyah ya sahabat, dulu ada seorang wanita dihina oleh orang non-Islam, itu bisa terjadi peperangan besar ya sahabat. Tapi sekarang umat Islam dibantai oleh orang-orang Israel, ribuan orang mati, sedangkan kita diam ya. Gimana ini tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala kelak? Apakah ibadah kita ini bisa menebus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika saudara kita ini dibunuh, kita diam saja. Padahal dalam Islam itu Rasulullah SAW bersabda, Islam itu satu tubuh. Ketika satunya sakit, maka tubuh satunya sakit. Ketika tangannya sakit, kakinya ikut sakit. Wa annal maridul jasadu, ketika sakit tubuhnya, jasadu kulluh, maka sakit seluruh tubuhnya. Lah sekarang ini ada tangan, ada saudaranya sakit, tapi kita tidak ikut sakit. Ada tubuh kita, sebagian tubuh kita, anggota tubuh kita sakit, tangan kita sakit, tapi kaki kita tidak ikut sakit. Ini benar apa enggak? Ini waras apa enggak, kan gitu ya pertanyaannya gitu ya. Saudara kita dibantai, kita diam saja, kan gitu. Ini dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa kita diam? Kenapa kita tidak membantu untuk mendamaikan? Kalau tidak mampu perang, mendamaikan, membantu memberikan bantuan makanan, gitu ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, jadi juga tidak sedikit ya sahabat orang-orang Yahudi ini yang juga masuk Islam. Cuman dalam Al-Quran faqalilam ma yu'minun, sedikit orang-orang Yahudi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini yang masuk Islam. Nah, pertanyaannya gimana ya sahabat? Gimana kalau orang Israel, orang Yahudi yang telah masuk Islam? Nah, ya kalau telah masuk Islam itu sudah jadi saudara kita juga, sudah menjadi umat Muhammad, sudah mu'allaf. Jadi kita bukan orang Yahudi lagi, bukan orang Israel lagi kalau yang sudah masuk Islam. Bahkan di masa Nabi ada juga orang Israel, ada orang Yahudi yang masuk Islam. Sekarang sudah hilang Yahudinya, sudah hilang Israelnya karena sudah masuk Islam. Kenapa bisa begitu? Yang namanya watak ya, namanya sifat mungkin tidak bisa hilang, tapi sedikit demi sedikit watak Yahudanya tadi akan hilang sedikit demi sedikit ketika orang Yahudi atau orang Israel masuk Islam. Siapa sih yang mendidik itu? Ya Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang mendidiknya sehingga sifat-sifat Yahudinya, sifat-sifat Yahudanya hilang sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi umat Muhammad SAW yang sempurna, orang yang baik. Tidak sedikit orang Yahudi yang masuk Islam sekarang jadi orang baik, jadi orang sukses, sahabat. Jadi innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk memberikan masukan, untuk memberikan tausiah, ujangan. Tapi yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Walaupun kita berceramah ke mana-mana, kalau masih belum dapat hidayah, ya hidayah ini bukan urusan kita. Hidayah ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma membantu mendidik, membantu mendapatkan hidayah. Masuklah kepada Islam secara kafah. Nah, jadi agama Islam, agama Yahudi ini sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu darah, saudara. Cuman bedanya Nabiullah Muhammad keturunan Nabiullah Ismail, sedangkan Nabi Yakub keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Yahuda, maksudnya Yahuda keturunan Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub alaihissalam, atau Nabiullah Ishak alaihissalam. Sahabat. Jadi kita ini bisa heran, kenapa kok Yahudi dengan Islam ini saling bantai? Nah itu pertanyaannya. Padahal kalian ini semua satu keturunan, ya sahabat. Sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian ini saling bantai? Ya itu pertanyaannya. Kalian ini sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim, satu darah. Nah itu pertanyaannya. Lah di tengah-tengah ini agama Islam, ini Yahudi, ada agama yang dipimpin oleh Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Tapi Nabiullah Isa ini tidak sempat, akhirnya tidak sempat berdakwah, cuma memulai dakwahnya dengan mendapat 12 murid. Masih akhirnya beliau itu dituduh memberontak, dituduh mengajarkan aliran sesat, dituduh mengajarkan ajaran baru, dituduh memberontak. Akhirnya beliau ini ditangkap oleh penguasa Israel kala itu. Ketika beliau ini di rumahnya mau ditangkap, di rumah beliau ini yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabiullah Isa Al-Masih ingin ditangkap, akhirnya Nabiullah Isa Al-Masih ini bersama 12 muridnya, beliau itu menyatakan kepada muridnya, siapa yang sanggup wajahnya disamakan dengan wajahku, kata Nabiullah Isa Al-Masih. Siapa yang sanggup wajahnya disamakan dengan wajahku, dan yang sanggup nanti gantinya adalah surga. Nah ini Yudas yang bernama santrinya, muridnya Nabi Isa ini, yang bernama Yudas ini sanggup. Yudas Iskorius namanya, nama aslinya Yudas Iskorius. Yudas Iskorius ini sanggup, saya sanggup ya Nabiullah Isa. Akhirnya Yudas Iskorius ini yang ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah melalui atas bumbung rumahnya, ini semuanya menyaksikan, santri yang 12 ini menyaksikan semuanya, santrinya. Ini buka di surah An-Nisa ya sahabat, ayat 159 sampai 158, 50 ayat dari ayat di 157 sampai 158 ini Allah menjelaskan tentang Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam ya. Ini ketika Nabiullah Isa diangkat oleh Allah, akhirnya Yudas ini wajahnya disamakan oleh Allah sama persis dengan Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam. Akhirnya Yudas ini ketika ditangkap, dituduh sebagai Nabiullah Isa oleh tentara Israel itu, ditangkap. Akhirnya Yudas ini disalib, dibunuh dengan cara disalib, dan kepalanya dikasih duri, diiris-iris tubuhnya oleh orang-orang pemerintah, oleh tentara Yahudi ini. Nah, jadi Yudas ya. Jadi pembahasan antara agama Islam, agama Yahudi, dan di tengah-tengah ada agama salib. Jadi
Nabiullah Isa Al-Masih Ibnu Maryam tidak mengajarkan salib seperti itu. Bahwa Nabiullah Isa Al-Masih juga bersabda, beliau bersabda, aku ini adalah utusan Allah, bukan Yesus, bukan Tuhan, kata Nabiullah Isa. Aku ini adalah utusan Allah yang oleh Allah dikasih kitab suci, namanya kitab Injil. Tapi kenapa pengikutnya termasuk santrinya yang 12 ini tidak bahkan membohonginya? Ketika ditangkap oleh tentara, yang santri yang 12 ini dia bersaksi bahwa dia bersaksi bahwa Nabi Isa tidak diangkat oleh Allah. Nabi Isa adalah Yudas ini, katanya. Yudas Iskariot ini. Cuman hati manusia ini tidak ada yang tahu ya sahabat. Apakah dia karena sudah ada janji Nabi Isa tadi, jangan dibilang-bilang kepada seluruh tentara bahwa yang ditangkap ini adalah Yudas. Bilang bahwa Yudas ini adalah Nabiullah Isa. Nabiullah Isa Al-Masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat. Jadi Yudas Iskariot namanya. Yudas Iskariot yang wajahnya disamakan dengan Nabi Isa, dan Yudas ini berkorban untuk Nabiullah Isa, dan dialah yang dihukum salib. Sampai sekarang ada agama yang bernama agama salib atau Kristen Protestan, ada Kristen Katolik ya. Jadi Nabiullah Isa tidak mengajarkan salib. Nabiullah Isa, aku ini utusan Allah, aku ini dikasih kitab oleh Allah yang mana kitab Injil, dan agamaku adalah agama Alkitab, agama Allah atau agama Islam. Ya sahabat. Karena Nabiullah Isa ini nanti lebih condong kepada agama Islam karena beliaulah yang meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Dajjal sudah turun, maka yang diutus untuk membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa. Yang sekarang ini pertanyaannya, kenapa kok orang-orang Israel, orang-orang Yahudi selalu membantai umat Islam? Padahal umat Islam ini adalah saudara satu darah. Ya. Yang membawa agama Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang membawa agama Yahudi ini kebanyakan adalah keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabiullah Muhammad adalah cucunya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian saling bantai? Lah itu. Kenapa Israel membantai saudaramu sendiri? Itu pertanyaannya. Marilah kita ke depan kita sadar, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, hargailah nyawa seorang, hormatilah nyawa seorang. Janganlah kalian bantai umat Islam. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Bukan saudara agama ya sahabat, tapi saudara maksud dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang ini pertanyaan lagi, apakah masih ada orang Yahudi Israel atau Israel sekarang ini, apakah masih ada titisan darah Yehuda? Nah, itu pertanyaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab, apakah masih ada keturunan Nabiullah Yakub? Apakah Yahudi sekarang ini, orang-orang Israel sekarang ini, apakah masih ada keturunan dari Nabi Yakub, dari Yahuda tadi, atau bukan, atau sudah orang lain? Itu wallahu alam, saya tidak tahu ya sahabat. Yang jelas Israel ini diambil dari nama julukan Nabi Yakub, sedangkan Yahudi ini diambil dari putra Nabi Yakub dengan istrinya yang pertama yang bernama Lia. Ya, akhirnya dikaruniai anak yang bernama Yahuda. Lah Yahudi ini diambil dari putra Nabi Yakub yang bernama Yahuda ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ini sudah saya jelaskan ya yang kemarin, pembahasan yang kemarin, bahwa orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini memang sejak dulu ya, bukan hanya kita, bukan hanya saudara kita Palestina, bukan hanya umat manusia yang dibohongi. Allah saja dibohongi dulu di masa Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala ya
mereka itu akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Beriman kepada Allah maksudnya. Mereka itu akan beriman kepada Allah. Namun setelah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka itu membohongi Allah, akhirnya oleh Allah dihujani batu dan mereka itu mati semua ya sahabat. Dan juga Nabi Musa muridnya Nabi Musa yang bernama Samiri, dia juga membohongi Nabi Musa dan Nabi Harun, membuat patung dari emas dan menyampaikan kepada umat Nabi Musa bahwa patung ini adalah Tuhan kita. Dia mengatakan dari Nabi Musa alaihissalam itu dibohongi. Ya termasuk Nabi Isa juga. Jadi yang menyalib Yudas Iskariot tadi adalah orang Yahudi. Ya sahabat. Jadi orang Yahudi dan Israel ini tidak sama ya sahabat. Yahudi ini diambil dari Yehuda, sedangkan negara Israel itu diambil dari julukan Nabiullah Yakub, yang nama julukan dari Nabi Yakub alaihissalam ya sahabat. Mari kita semua ke depan ya sahabat, kita sadar ya. Mari kita saling menyadari, saling support, saling mengingatkan artinya. Jangan saling bantai, jangan saling bunuh. Kita ini tidak usah saling membunuh. Kelak ini, dunia ini Allah akan mengeluarkan namanya makhluk. Allah akan mengeluarkan sesosok makhluk yang akan menghabisi seluruh manusia, akan menghabisi isi alam dan semesta ini, isinya alam semesta ini termasuk manusia dan tumbuhan. Dia bernama Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita tidak usah berperang, manusia ini akan habis dimakan Ya'juj ini kelak. Maka manusia ini akan kelak ini akan berperang dengan Ya'juj ini, cuma tidak akan mampu. Nabi Isa saja tidak mampu ya sahabat. Jadi manusia ini ada sama-sama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, sedangkan Islam dan Yahudi ini sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Buat apa kita saling berbantai, saling membantai? Toh kita misalnya umat Islam seperti Palestina belum merdeka, berilah kemerdekaan untuk mereka itu, ya orang Israel, berilah Palestina kemerdekaan karena mereka itu juga saudara kalian dari jalur Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan saudara agama ya, tapi saudara sedarah artinya. Bukan saudara agama, karena Islam dan Yahudi ini lakum dinukum waliyadin kata Allah. Agamaku, agamamu. Jadi agama Islam dan agama Yahudi ini bukan saudara kalau dilihat dari segi agama, tapi dari segi keturunan ya, agama Islam ini dan agama Yahudi ini adalah satu saudara, sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian sering bantai? Lah itu ya sahabat. Sekarang ini sudah semenjak Nabiullah Muhammad SAW lahir, diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, kita wajib mengimaninya, wajib mempercayainya. Jadi agama Yahudi ini ketika Nabiullah Muhammad SAW diutus, maka kita harus mengikuti agama terakhir, agama Islam. Sesuai dengan firman Allah ketika Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji terakhir di Arafah, beliau bersabda, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi itu ya sahabat. Di hari ini sudah aku sempurnakan buat kalian semua dinakum, agama kalian, wa raditu, agama kalian yang bernama agama Islam, wa raditu lakumul Islam, dan aku ridho kata Allah atas kalian, yaitu
atas agama kalian yang bernama agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan buat kalian. Aku semua dinakum buat kalian semua agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sempurnakan wa atmamtu lakum, dan aku sempurnakan nikmatku, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa atmamtu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha buat kalian semua, yaitu termasuk agama kalian yang bernama agama Islam. Itu kita masuklah ke agama Islam secara kafah ya sahabat. Itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya sahabat, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ini pembahasan tentang asal usul Yahudi dan Israel, asal usul agama Islam dan asal usul salib. Sudah saya jelaskan semua. Kalau ada kesalahan apa yang kami sampaikan menyinggung perasaan, kami hanya menyampaikannya sahabat. Tolong diperbaiki. Kalau ada kesalahan tolong diperbaiki, karena kami tidak ingin ketika kelak meninggal wafat tidak ingin ada kesalahan sedikit pun, baik dari segi ayat Al-Quran, baik segi hadis, baik dari segi ijma ulama ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdiri, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semua manfaat, kurang lebihnya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ila tariqil mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain petualang.